atau kepekaan itu adalah bermeditasi. Iya, Nah, betul. kalau meditasinya Cuma yang memang gimana nih? memang sih sebenarnya kalau seseorang sudah mencapai titik tertentu dalam energi ya, terutama yang tradisional ya, biasanya ada mantra, ada apa. Nah itu kalau ada satu saja yang mencapai titik tertentu, dia akan lebih cepat kalau misalnya dia membacakan sebuah mantra atau doa dengan kualitas tertentu gitu. Itu akan Oke. lebih cepat nyamber gitu. Gitu Jadi ya. memang ada hal-hal yang perlu diselami bersama baru kita merasakan gitu. Iya ya, Gitu. Bang. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Eropa, orang-orang bule itu tertarik dengan cara-caramu ini ya. Jadi gini, kan Hmm. apa namanya? Ya alhamdulillah ya saya bersyukur banget gitu. Jadi yang terjadi di Eropa ya, itu yang belajar rata-rata pengajar hipnoterapi profesional loh itu. Yang Oh, ikut, iya, iya. Jadi bukan dari wajahnya kelihatan tuh. rata-rata, iya rata-rata mereka itu adalah memang profesional di bidang hipnoterapi. Jadi jadi yang Kelihatan terjadi dari begini, wajahnya. ya mereka loh, mereka ya. Nah, apa namanya? Jadi mereka itu gini, di Eropa itu akhirnya menyadari ketika mereka sudah belajar hipnoterapi dan sebagainya, di zaman sekarang ini kan apa namanya udah modern banget hipnosis itu. Akhirnya mereka Ya. menyadari di data-data yang mesmer zaman dulu itu kok beda ya gejalanya. Ada yang beda dengan apa yang terjadi di hipnosis modern. Kalau zaman Oh, dulu penelitian hipnoterapinya belum ada, belum lengkap bahkan belum ada. Sehingga ya ketika kajian-kajiannya. ketika melihat mesmer menidurkan orang, lalu dicari cara lain yang nggak pakai energi, buktinya itu orang lain selain mesmer bisa menidurkan orang tanpa energi gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, dianggapnya sama, waktu itu dianggap sama gitu. Nah, setelah Hmm. setelah penelitiannya semakin jauh dan akhirnya ibaratnya yang hipnosis yang modern yang dengan cara sugesti itu digali habis-habisan. Loh, ini kok tapi dulu kok ada fenomena yang di zaman Mesmer terjadi kok nggak terjadi ya dengan hipnosis modern. Nah, akhirnya mereka Hmm. mencari, oh berarti ini Ya. jangan-jangan Mesmer ada benernya nih. Jadi Oh, ya, 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 perdebatan ya, zaman ya. Oke, dulu oke. Mesmer benar, tapi si peneliti lain juga benar. Yang maksudnya hipnosis modern ya benar lewat pintu lain gitu. Ya, ya, Orang ya, bisa ya, trans ya. juga dengan pintu sugesti, fokus dan apa. Nah, persamaannya memang di satu hal, yaitu orang diminta untuk fokus. Di dalam dunia hipnosis modern kan ketika seseorang fokus, gelombang otaknya turun ke alfa atau bahkan theta. Ya, sepakat. Ya, ketika ketika gelombang otaknya turun, perbedaannya adalah si mesmer memasukkan energi, sedangkan hipnosis modern memasukkan sugesti, gitu bedanya. Oke. Jadi Jadi fokus kalau ini yang pintu yang sama adalah fokus dan akhirnya menurunkan gelombang otak ini yang sama. Nah, ketika ini sudah terjadi perbedaannya, mesmer memasukkan energi, gitu. Ketika ketika ya. momennya udah pas masukin energi, itu yang bikin beda, gitu. Oh ya, jadi kalau misalnya dalam dunia hipnosis modern itu pendekatan-pendekatan sugestinya itu diucapkan lewat kalimat-kalimat verbal, gitu ya. Ya, Sementara ataupun non kalau verbal tetapi atau tetapi non verbal yang tapi dimengerti tetap orang fokus. itu. Iya, Ya, atau fokus dan sebagainya. Sementara iya. kalau mesmerisme itu adalah bahasa-bahasa simbol yang bisa dimasukkan lewat kepekaan-kepekaan dirinya kan begitu. Iya, bahkan kadang nggak pakai simbol, cuma dimasukin aja Bahkan nggak dari simbol, belakang atau dimasukin apa. saja. Kalau Yang begitu penting sama saja dong. kondisinya kondisinya lagi open dia. Ya, kalau begitu sama dong dengan proses-proses kerja seperti gendam-gendam itu. Iya sama. Belum tahu orang mulai belajar gendam ya. Ya ternyata kita ini sebelum hipnosis barat masuk ke Indonesia nih kita udah punya ilmu-ilmu tradisional yang jauh lebih Iya. hebat. Gak usah ngomong dia udah kelepak-kelepak gitu loh ya. Ya Iya, itu itulah sama saja memang kan. sebenarnya karena gini, pas orang zaman orang barat ya, orang barat meneliti hipnosis itu kan
nyari literatur kayak Mesir, Yunani dan Berdasarkan sebagainya. kajian. Nah, itu benar. Nah, Iya, di situ dia menemukan kan teknik-teknik yang sebenarnya juga hipnosis tradisional di zaman-zaman Mesir atau apa. Nah, dia ambil dan adopsi yang kira-kira mereka masuk di akal mereka aja gitu. Oh, ya, dia belum tahu. Jadi misalnya gini nih, bagian tentang relaksasinya mereka bisa ngerti gitu. Itu diambil sama mereka. Tapi bagian tentang apa namanya? Bagian tentang energinya atau ritual-ritual zaman Mesir, mereka nggak ngerti, dianggapnya nggak penting gitu aja sama mereka. Oh, gitu ya. Padahal dua-duanya penting gitu. Ya, itu menarik sekali. Jadi kalau memang tidak jauh proses-proses gendam ya, kalau keberhasilan sebuah proses hipnosis itu kan terletak bagaimana sugusi itu dibangun lewat retorika atau lewat fokus, itu kalau di hipnosis modern. Sementara kalau proses-proses gendam atau dalam konteksnya adalah ilmu mempengaruhi di Indonesia, di Jawa terutama, kan selain gendam kan dikenal dengan santet, pelet, guna-guna, apalagi itu, dan sebagainya, itu kan proses dasarnya kan adalah mempengaruhi pikiran kan sebetulnya. Namun metodenya adalah menggunakan metode-metode yang meningkatkan sensitivitas atau kepekaan diri kan. Dia nyerangnya kalau tradisional tuh lebih ke memancarkan radiasinya dulu. Memancarkan radiasi, dan itulah sebabnya dibutuhkanlah sebuah ritual-ritual tertentu, iya, betul. Untuk meningkatkan autosugestinya kan begitu loh. Iya, setelah radiasi itu udah keluar, nah ibarat orang udah mabok, kan apa? Pikiran kritisnya sudah berkurang. Betul. Akhirnya orang yang tadinya filternya kuat pun jadi jebol. Gitu. Ya, betul. Ya, itulah sebabnya. Sama kayak orang dimabokin alkohol lah, diajak kemana nggak mau gitu. Mabokin alkohol, udah teler, yuk, ayo gitu. Sama lah seperti itu. kan itu jadi perdebatan. Oh, tapi itu teknik komunikasi. Betul teknik komunikasi, tapi tanpa adanya alkohol itu belum tentu mau gitu. Misalnya seperti itu. Atau sekarang ini yang lebih canggih itu kan adalah yang instan itu efek-efek placebo itu menentukan untuk bisa orang tergieng-gieng tadi itu. Itu sekarang bahaya, Pak. Teman-teman kita yang hipnotis ini sudah sedikit banyaknya sudah menggunakan efek-efek placebo, dan itu bisa menjadi bahaya. Placebo juga bisa juga. Apalagi semuanya dikombinasi. Placebonya bisa, pinter menciptakan efek placebo, energinya juga kuat, udah semuanya holistik jadinya. Holistik akhirnya udah bermain jarak jauh gitu misalnya. Iya, akhirnya begitu.